Bila berbicara tentang kuliner Minang, pastilah cukup identik dengan olahan masakan rendang. Olahan masakan yang satu ini memang paling digemari karena sensasi dari cita rasanya yang gurih ketika dikonsumsi. Bagi masyarakat di seputaran Kabupaten Sijunjung, terdapat salah satu olahan rendang yang bahan bakunya menggunakan tanaman pakis atau tanaman paku. Karena itulah, sebelum aku membuat rendang pakis khas Sijunjung, aku membantu Pak Rahmat mengumpulkan beberapa daun atau pucuk muda dari tanaman hutan ini. Tanaman pakis sebenarnya tidak semuanya bisa dimakan atau dikonsumsi. Warga biasanya hanya mengambil daun muda atau pucuk daun dari tanaman pakis jenis cakar elang. Bu, ini Bu daun pakunya Bu. Sayang, nih dipotong-potong lanjutin. Ibu mau timu bu. Oh ya Bu. Untuk diolah menjadi masakan, pucuk atau tunas serta daun muda pakis harus melalui tahapan terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi. Hanya bagian daun atau batang muda yang masih lunak saja yang dapat diolah menjadi bahan makanan atau dikonsumsi. Karenanya, aku harus memisahkan beberapa batang keras dari tanaman ini. Berdasarkan penelitian, daun paku atau daun pakis cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Dalam daun pakis mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, dan tentunya serat. Hancur saat dikukus nantinya. Adonan rolade daun pakis yang sudah dipadatkan dan dibungkus daun pisang pun dikukus terlebih dahulu agar adonan rolade menjadi padat. Selain itu, agar kandungan racun pada daun pakis berkurang atau hilang. Kerjasama menjadi salah satu kunci dalam proses membuat rendang pakis ini. Sementara aku menyelesaikan resep olahan rolade dengan mengukus adonan hingga matang, Mak Net pun menyiapkan bumbu rendang. Beragam bahan seperti bawang putih, bawang merah, dan tentunya cabai pun dihaluskan sebagai kunci dari cita rasa pada resep olahan khas Minang ini. Selanjutnya, setelah adonan rolade matang dan padat, agar dapat dimasak bersama bumbu rendang, gulungan adonan rolade yang telah matang pun dipotong menjadi beberapa bagian dan digoreng dengan dibalut adonan telur. Proses penggorengan ini fungsinya agar adonan rolade pakis tidak hancur ketika dimasak bersama santan serta bahan lainnya dalam olah rendang.
Untuk membuat olahan resep masakan khas Minang ini, awalnya santan pun dimasak bersama dengan bumbu dari cabai, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, ditumis bersama jahe dan serai hingga mendidih dan mengeluarkan aroma harum. Selanjutnya, daun paku atau daun pakis pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak bersama hingga santan dan bumbu mengering meresap. Sebagai tahap akhir, setelah volume santan menjadi asat, rolade pakis pun ditambahkan ke dalam kuali bersama bahan lainnya dan dimasak bersama layaknya masakan rendang lainnya hingga tekstur santan dan bumbu mengering. Masakan rendang pakis merupakan salah satu resep tradisional masakan rendang khas Minang yang cukup digemari dan seringkali menjadi menu wajib untuk disajikan ketika digelar pesta adat. Namun pengolahan ini seolah dapat menjadi pilihan lain serta variasi masakan olahan rendang pakis. Olahan masakan rendang daun pakis ini juga syarat akan manfaat bila dikonsumsi oleh tubuh karena kandungan gizi serta nutrisi yang dimiliki oleh daun pakis. Daun pakis selain kaya serat juga mengandung flavonoid dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri.